Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sarisna Dewi, NIM 22473162. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Waode Sari Amali SPD MPD, sekaligus pengampu mata kuliah seminar karya ilmiah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempresentasikan tugas proposal kualitatif saya yang berjudul peran guru dalam mengembangkan sosial emosional anak di kelompok B di TK Negeri Mambaule, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, oleh Risna Dewi, NIM 22473162, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari 2026. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Anak usia dini merupakan manusia kecil yang memiliki masa PK dalam perkembangan dan sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Pendapat ahli tentang anak usia dini. Menurut Goleman, kecerdasan emosional anak adalah kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan, kesadaran diri, dan pengendalian diri dan motivasi diri. Menurut Goleman, kecerdasan emosional anak itu memiliki 5 aspek, diantaranya yang pertama itu mengenali emosi, yang kedua mengelola emosi, yang ketiga memotivasi diri sendiri, yang keempat mengenali emosi orang lain, yang kelima membina hubungan. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana peran guru dalam mengembangkan sosial emosional anak di kelompok B di TK Negeri Mambaule, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi peran guru dalam membangun kecerdasan emosional anak kelompok B di TK Negeri Mambaule, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta memberikan sumbangan informasi. Manfaat praktis ada 3. Yang pertama, bagi peneliti, yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan baik dalam ilmu pengetahuan maupun penulisan mengenai peran guru dalam membangun kecerdasan emosional anak usia dini. Bagi guru yaitu memberikan informasi kepada guru dalam membangun kecerdasan emosional anak. Bagi sekolah yaitu membangun sumbangan pemikiran dan meningkatkan kualitas peran guru dalam membangun kecerdasan emosional anak. Batasan operasional. Batasan operasional ini ada 2, yaitu peran guru dan perkembangan sosial emosional anak. Peran guru dalam penelitian saya ini adalah guru itu sebagai teladan, yaitu di mana memberikan contoh sosial dan sosial emosional yang baik kepada anak. Yang kedua yaitu guru itu sebagai pembimbing, di mana membimbing anak dalam berinteraksi dan bekerja sama. Selanjutnya guru itu sebagai motivator, yaitu memberikan dorongan, pujian, dan penguatan positif pada anak. Selanjutnya guru sebagai fasilitator, yaitu menyediakan kegiatan dan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi peran guru adalah orang dewasa
yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam perkembangan rohani maupun jasmani sehingga peserta didik mampu mencapai kedewasaannya. Perkembangan sosial emosional anak dalam penelitian saya ini adalah yang pertama mengendalikan emosi, di mana sabar, tidak mudah marah. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap empati dan peduli terhadap teman. Yang terakhir yaitu mematuhi aturan dan menunjukkan disiplin sederhana. Kecerdasan emosional anak adalah kemampuan seseorang dalam mengatur emosinya dengan inteligensi, menjaga kesehatan emosi, dan cara mengungkapkan emosi yang tepat. Bab 2, kajian pustaka. Peran guru. Peran guru. Guru adalah pendidik, orang dewasa yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam perkembangan rohani maupun jasmani, sehingga peserta didik mampu mencapai kedewasaannya. Guru memiliki tugas dan peran. Yang pertama, wajib mengetahui dan menemukan hal yang ada pada diri anak sebagai sebuah pengawasan alaminya dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, pergaulan, dan lain sebagainya. Yang kedua, berusaha menolong anak didik dan mengembangkan hal-hal bawaan yang positif dan menekan perkembangan hal-hal bawaan yang tidak berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan gambaran kepada peserta didik mengenai tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian dan dengan kemampuan untuk minatnya dengan tepat. Melakukan evaluasi setiap waktu agar mengetahui di bidang keahlian dan keterampilan supaya peserta didik bisa menentukan sesuai dengan kemampuan dan minatnya dengan tepat. B. Kecerdasan emosional anak. Kecerdasan emosional anak adalah kemampuan seseorang dalam mengatur emosinya dengan inteligensi, menjaga kesehatan emosi, dan cara mengungkapkan emosi yang tepat. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang saya tulis di sini ada 3. Yang pertama, penelitian oleh Mubarak Widya Noviana Nur. Penelitiannya itu tahun 2022. Jurnalnya itu yang berjudul Upaya Guru dalam Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal pada Anak Usia Dini. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan Sri Wahyuni Astuti, Serli Mariana, dan Dadan Suryana tahun 2018 yang berjudul yaitu Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Terhadap Kecerdasan Emosional Anak Usia Dini di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Adskia 43 Padang. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ardiani Halida dan Lukmanal Hakim. Penelitiannya itu tahunnya 2017. Jurnalnya itu berjudul yaitu Peran Guru dalam Mengembangkan Sosial Emosional di kelas B3 TK Gembala Balik Kota Pontianak. Yang keempat itu hasil penelitian Nadia Fadila. Tahunnya itu tahun 2022.
jurnalnya itu yang berjudul yaitu peran guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual di kelas 5 SD Al-Mu'azzaz. Habis itu D, kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini yaitu peran guru dalam mengembangkan sosial emosional anak. Perkembangan sosial emosional anak. Perkembangan sosial emosional anak itu ada emosi tidak stabil, kurang percaya diri, sulit bekerja sama. Peran guru. Peran guru itu ada 3, guru sebagai teladan, guru sebagai fasilitator, guru sebagai motivator. Guru sebagai teladan itu sikapnya harus sabar, empati, dan guru sebagai fasilitator itu lingkungan aman, kegiatan kolaboratif, dan guru sebagai motivator itu dorongan positif, penguatan emosi. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu ada bermain peran, kerja kelompok, pengelolaan emosi. Ada faktor pendukung, faktor penghambat. Faktor pendukung itu ada dukungan orang tua, sarana dan prasarana. Faktor penghambat itu kurangnya pembicaraan orang tua. Yang kedua yaitu kelas terlalu penuh. Ada peningkatan sosial emosional anak. Ada mengelola di mana mengelola emosi, empati dan percaya diri, dan kerjasama dan tanggung jawab. Habis itu bab 3. Bab 3 dalam penelitian saya ini yang pertama yaitu jenis penelitian saya. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian saya itu penelitian kualitatif. Tempat dan waktu penelitian. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian saya itu di TK Negeri Bambaule, Kecamatan Kulisus Utara, Kabupaten Buton Utara. Waktu penelitian saya itu bulan Juni 2025 sampai 2026 di TK Negeri Bambaule, Kecamatan Kulisus Utara, Kabupaten Buton Utara, dengan durasi 1 sampai 2 bulan. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian itu yaitu guru-guru yang mengajar di TK Negeri Bambaule, Kecamatan Kulisus Utara, Kabupaten Buton Utara. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu yaitu ada 3, ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu pengambilan data secara langsung dalam pelaksanaannya. Wawancara yaitu komunikasi tatap muka dan salah satu pihak menggali dari lawan bicaranya. Dokumentasi yaitu kumpulan yang berupa anotasi seperti foto, gambar, dan lain-lain. Keabsahan data. Keabsahan data itu ada perpanjangan perpanjangan pengamatan. B. Peningkatan ketekunan dan triangulasi. Perpanjangan data yaitu dilakukan untuk memastikan data hasil penelitian dengan cara peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan observasi atau wawancara. B. Peningkatan ketekunan yaitu ketekunan peneliti sangat berpengaruh pada hasil penelitian guna memastikan pengamatan dilakukan secara cermat dan teliti. C. Triangulasi. Triangulasi yaitu proses pengecekan atau pemeriksaan data penelitian yang digunakan untuk memastikan data atau untuk menguji kredibilitas data. G. Analisis data. Analisis data ini ada 3, data reduction, data display, dan data conclusion.
Data reduction yaitu mereduksi dan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Data display yaitu setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, penyajian data. Yang terakhir data conclusion drawing version yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.